Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan rupa dan cara kerja dari sistem monitoring lingkungan untuk pekerja di lingkungan industri pertambangan. Jadi seperti inilah rupa dari keseluruhan rangkaian sistem. Di sini merupakan um, sensor MQ2, sensor gas MQ2, kemudian yang biru ini adalah sensor DHT11, kemudian di sini ada LED warna kuning dan merah dan buzzer, dan di sini adalah modul GPS Neo 6M. Kemudian untuk microcontroller Arduino Uno digunakan sebagai microcontroller sebagai tempat utama bagi pemrosesan dan pengolahan data, penampungan data. Kemudian di sini adalah Node MCU ESP8266. Di sini microcontroller ini digunakan untuk memanfaatkan modul Wi-Fi-nya, sekaligus untuk menampung data dari modul GPS seperti itu. Alur kerjanya yaitu dari si MQ2 dan DHT11 ini membaca data di lingkungan sekitar, kemudian data tersebut masuk ke microcontroller Arduino untuk ditampung dan diolah. Ketika data tersebut melewati threshold data dari si MQ2 ini, maka rangkaian sistem akan memberikan respon, yaitu berupa nyala lampu LED dan buzzer. Pada saat yang bersamaan, baik ketika data melewati threshold maupun tidak, data akan dikirimkan menuju ke ESP8266. Bersamaan juga ketika ESP8266 menerima data dari Arduino, dia menerima juga data dari modul GPS. Jadi data yang dibaca oleh modul GPS masuk juga ke ESP8266. Setelah itu ESP8266 akan mensorting, mengolah data yang diterima dari Arduino maupun data yang diterima dari modul GPS, kemudian di-upload menuju ke ThingSpeak gitu. Nah, kemudian saya akan menunjukkan bagaimana respon atau reaksi yang diberikan oleh alat ketika diberikan gas. Gas tersebut berupa gas LPG maupun karbon monoksida. Nah, begitu. Jadi si sensor MQ2 ini, threshold yang diberikan itu adalah threshold untuk gas LPG dan karbon monoksida. Jadi ketika diberikan korek api, ketika dinyalakan di dekatnya, maka karena threshold terlewati, maka lampu LED warna merah dan buzzer ini kemudian menyala secara bersamaan. Kemudian ketika konsentrasi gas LPG tersebut semakin lama semakin turun, karena masih melewati threshold yang pertama, seperti yang tadi sudah terlihat, lampu LED warna kuning kemudian menyala. Kita coba sekali lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah untuk tampilan di masing-masing program dan serial monitornya. Untuk yang pertama ini adalah Arduino IDE yang berisi program untuk Arduino Uno, di mana di sini serial monitornya tertampilkan, yaitu data-data yang telah dibaca oleh sensor yang tersambungkan ke Arduino Uno, yaitu MQ2 dan DHT11. Di sini MQ2 membaca LPG, karbon monoksida dan asap, kemudian DHT11 membaca suhu dan kelembapan. Kemudian data-data tersebut yang telah dibaca itu dikirim menuju ESP8266. Nah, yang di bawah ini adalah program untuk atau serial monitor untuk ESP8266. Di sini tertampilkan di serial monitornya, yaitu data dari Arduino Uno telah diterima, kemudian di print ulang, ditambahkan pula di situ data-data yang telah dibaca oleh GPS Neo 6M. Setelah 7 data ini terkumpul, maka kemudian dikirimkan menuju ThingSpeak.
di ThingSpeak, data-data tersebut kemudian ditaruh atau disimpan dan kemudian divisualisasikan di masing-masing field-nya. Yang pertama itu field yang pertama itu LPG, kemudian yang kedua karbon monoksida, kemudian asap, kemudian temperatur atau suhu, kemudian kelembabannya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah latitude dan longitude, kemudian disimpan di grafik atau field yang ke-6 dan ke-7. Nah, kemudian dari dua grafik terakhir itu, field ke-6 dan ke-7, kemudian ditranslasikan untuk kemudian ditampilkan sebagai gambar peta, begitu.